Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lebih dari 300 orang karyawan pabrik garmen di Pati mengalami gejala keracunan setelah makan siang di kantin. 40 orang masih dirawat. Selasa lalu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari tugasnya sebagai Wali Kota Solo. Memasuki puncak musim kemarau, warga Kota Semarang merasakan gelombang udara dingin saat pagi dan malam hari. Kita ke informasi pertama, ratusan karyawan pabrik garmen dan sepatu di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah diduga keracunan makanan Selasa siang. Para karyawan mengalami mual dan muntah setelah makan siang di kantin pabrik. Sekitar 200 orang karyawan pabrik garmen dan sepatu di Kecamatan Margorejo, Pati mengalami muntah setelah memakan sayur asem dan olahan ikan tongkol di kantin pabrik Selasa lalu. Mereka diduga keracunan usai menyantap makan siang dengan gejala mual, pusing, dan bahkan sampai muntah. Para korban kemudian dilarikan ke beberapa rumah sakit di Pati dan Kudus. Polisi bersama petugas Dinas Kesehatan Pati telah mengambil sampel makanan dan juga muntahan dari para korban untuk diperiksa di laboratorium Provinsi Jawa Tengah. Kami bersama dengan Dinas Kesehatan berkoordinasi, kemudian melakukan pengecekan dan pengambilan sampel terhadap beberapa makanan di kantin pabrik tersebut. Jumlahnya berapa Pak? Karyawan yang Untuk data sementara berdasarkan hasil pengecekan di beberapa rumah sakit ada sekitar 200 itu ya? Itu sudah dilarikan ke rumah sakit semua? ya ada sekitar 5 rumah sakit. Penyebab para karyawan mengalami mual muntah akan dipastikan setelah hasil laboratorium keluar. Uji laboratorium diperkirakan memakan waktu hingga sepekan. Dan ternyata memang banyak yang bergejala, banyak dan kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Itu udah ke sana dan kemudian tim dari dinas langsung saya minta untuk datang ke TKP ya untuk mengambil sampel, baik sampel makanan karena itu kejadian setelah mereka istirahat makan siang bersama gitu ya. Sekitar jam 12-an mereka makan dan tak lama kemudian muncul gejala-gejala dari karyawan di situ yang ikut makan sehingga sampel makannya kita bawa. Hingga Rabu pagi, Dinas Kesehatan Pati mencatat jumlah karyawan pabrik garmen yang diduga mengalami keracunan makanan 305 orang. 263 orang boleh rawat jalan, 40 orang rawat inap, dan 2 orang menjalani observasi. Seluruh korban yang dirawat tersebar di 7 rumah sakit yang ada di Pati dan Kudus. Rata-rata mereka mengalami mual, pusing, muntah, dan nyeri di dada. Arif Nur melaporkan dari Pati. Berita selanjutnya, seorang pria di Batang ditemukan meninggal dunia dalam sumur di rumahnya. Sedang di Solo, seorang warga terjatuh ke Bengawan Solo dari atas jembatan Mojo hingga ditemukan meninggal tenggelam. Gabungan TNI Polri dan pemadam kebakaran Batang Selasa sore mengevakuasi jasad Bejo dari dalam sumur di rumahnya di Kalisalak. Ayah 2 anak ini ditemukan istrinya yang baru pulang bekerja mengambang dalam sumur. Keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah karena korban mempunyai riwayat penyakit elisepsi. Diduga penyakit korban kambuh hingga terjatuh ke dalam sumur. Petugas Basarnas Surakarta bersama warga dan relawan akhirnya menemukan korban Pandi, warga Pasar Kliwon Solo yang sebelumnya dilaporkan terjatuh dari jembatan Mojo Pasar Kliwon Minggu malam lalu. Jasad korban ditemukan mengapung sekitar 1,5 km dari lokasi terjatuh. Jasad korban lalu dibawa petugas ke RSUD Bung Karno Solo sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Ya, Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Selasa lalu menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo kepada
DPRD Solo. Gibran menyatakan mundur untuk mempersiapkan diri bertugas sebagai wakil presiden yang akan dilantik Oktober mendatang. Gibran tiba di kantor DPRD Solo Selasa pukul 14.45 dan langsung menemui pimpinan DPRD Kota Solo. Gibran datang didampingi Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa dan Sekretaris Daerah Solo Budi Martono. Mereka disambut Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo dan 3 Wakil Ketua DPRD Ahmad Sapari, Sugeng Riyatno, dan Taufik Kuroman. Gibran Rakabuming Raka membawa sebuah map berisi surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo untuk disampaikan ke pimpinan DPRD Solo. Pertemuan secara tertutup terjadi selama sekitar 1 jam. Usai pertemuan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemukakan ia mengundurkan diri dari tugasnya sebagai Wali Kota untuk persiapan pelantikan sebagai Wakil Presiden terpilih. Ia juga memastikan usai pengunduran diri tidak lagi beraktivitas di Balai Kota Solo. Selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Di jeda waktu setelah surat keputusan dari Mendagri, tentunya saya masih ikut mengawal pekerjaan-pekerjaan yang ada di Kota Solo. Tapi untuk tanda tangan sudah tidak ada pekerjaan-pekerjaan besar. Namun Ketua DPRD Kota Solo menyatakan meski telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota, Gibran secara definitif masih menjabat. DPRD segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat paripurna. Proses di kita kalau sesuai dengan tatib kita kalau tidak salah maksimal 10 hari di DPRD. Maksimal ya. Sampai nanti, ke paripurna itu. Iya, sampai kita mengajukan itu ke akan segera kita tindak lanjuti. Kita akan rapim terlebih dahulu, kemudian kita jadwalkan melalui badan musyawarah untuk mengatur waktu paripurna pengunduran dirinya wali kota. Usai menyerahkan surat pengunduran diri ke Dewan, Gibran kembali ke ruang kerjanya mengemasi sejumlah koleksi mainan miliknya berupa action figure hingga mobil Tamiya ke dalam kotak besar. Tak hanya mainan, berkas-berkas berkaitan dengan pemerintahan maupun kinerja ASN juga dikemasi dari meja kerja. Tindakan itu dilakukan agar ruang kerja wali kota dapat segera digunakan penggantinya, berikut juga barang-barang pribadi di rumah dinas Loji Gandrung. Sebenarnya kalau rumah dinas memang tidak saya tinggali, tapi untuk kegiatan-kegiatan warga ya, itu banyak yang prewed atau sekedar numpang wifi, untuk foto wisuda, untuk pertemuan-pertemuan pengajian. Kalau saya sendiri tidurnya masih di rumah pribadi. Tapi nanti di Jakarta juga rumah dinas sepertinya hanya saya pakai untuk menerima tamu. Saya di rumah sendiri aja. Setelah mengemasi barang-barang pribadinya, mobil dinas Wali Kota Solo juga ditinggalkan di halaman parkir Balai Kota Solo. Gibran pulang menggunakan mobil pribadi bersama ajudan untuk mengangkut barang-barang dari ruang kerjanya. Dan Rabu pagi, ASN Pemkot Solo melepas Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri sehari sebelumnya. Gibran menyalami para ASN di Balai Kota dan menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja ASN Pemkot Solo selama ia bertugas sebagai wali kota. Usai singgah ke Balai Kota, Gibran mengikuti rapat paripurna persetujuan pengunduran diri sebagai wali kota di kantor DPRD Kota Solo dan pengusulan wakil wali kota menjadi wali kota Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Staf khusus PJ Bupati Kudus jadi salah satu dari 5 cendekiawan Nahdlatul Ulama yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog memicu kontroversi. PJ Bupati Kudus akan meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan karena kepergiannya tanpa izin. Dari unggahan foto yang viral di media sosial, Munawir Aziz menjadi salah satu dari 5 cendekiawan Nahdlatul Ulama NU yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Selain aktif sebagai sekretaris pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama United Kingdom,
Munawir Aziz juga menjadi staf khusus dari PJ Bupati Kudus M. Hasan Sabibi. Hasan mengaku kaget staf khususnya menjadi salah satu dari 5 cendekiawan Nahdlatul Ulama yang menemui Presiden Israel saat pembantaian warga Palestina di daerah pendudukan Gaza dan tepi barat menewaskan puluhan ribu orang. Ia meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. Mas Munawir ini nanti saya akan minta klarifikasi secara tertulis, mungkin pasca pertemuan dengan PBNU, katanya hari ini kan dipanggil ya ke PBNU. Nanti saya akan minta klarifikasi kepada Mas Munawir. Tapi informasi sementara yang saya juga baca itu kan itu persoalan pribadi, dia berangkat ke sana, jadi nggak ada urusan pekerjaan dengan pemerintah kabupaten Kudus ataupun dengan yang lain. Tapi saya tetap akan minta klarifikasi saya. Pak PC tahu nggak keberangkatan Mas Munawir? Izin nanti Pak? Dia sudah izin. Karena itu urusan pribadi ya, jadi nggak ada urusan dengan pemerintah kabupaten. Saya kira ini. Sempat kaget nggak Pak dengan? Agak kaget juga sih, tapi ya tahunya kan setelah viral ya. Hasan memastikan keberangkatan Munawir Aziz menemui Presiden Israel adalah kepentingan pribadi yang bersangkutan, tak ada keterkaitan dengan pemerintah Kabupaten Kudus. Yang bersangkutan juga tidak meminta izin. PJ Bupati menyesalkan sifat staf khususnya karena dinilai tidak bijak di tengah keberpihakan Presiden dan rakyat Indonesia serta dunia terhadap perjuangan rakyat Palestina yang dijajah oleh Israel. Arif Nur melaporkan dari Kudus.